Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, 4 dari 6 orang penuhi panggilan polisi untuk klarifikasi dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Ya, polisi juga akan memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat besok terkait kerumunan massa Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Polda Metro Jaya memanggil 6 orang untuk klarifikasi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan Putri Rizik Syihab pada 14 November kemarin. 4 orang memenuhi panggilan, sementara 2 orang lainnya, saksi nikah dan sopir tenda, berhalangan datang. Mewakili pihak acara, tim kuasa hukum DPP Front Pembela Islam mengatakan upaya pembatasan tamu undangan sudah dilakukan dengan hanya mengundang 30 orang, tetapi massa yang datang melebihi undangan. Kita sudah melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Artinya mitigasi untuk acara tersebut sudah dipersiapkan. Apa itu? Yang pertama, jalan kita memohon penggunaan jalan penutupan ya. Penggunaan jalan umum itu panjang. Artinya kita harapkan massa itu menyebar gitu. Kemudian titik-titik itu tertentu kita sediakan tempat cuci tangan. Kemudian kita sediakan banyak masker dari para donatur dan dari pihak internal juga. Kemudian hand sanitizer kita sediakan. Protokol kesehatan terus kita umumkan bahwa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan selalu, serta menggunakan masker. Lalu terkait rencana pemanggilan Rizik Syihab, polisi mengatakan akan memanggil Rizik tergantung pada hasil klarifikasi dan bersifat dinamis. Klarifikasi adalah dalam rangka penyelidikan. Klarifikasi adalah dalam rangka penyelidikan. Tujuan penyelidikan adalah menentukan ada atau tidak adanya pidana. Untuk naik kepada penyidikan itu dibutuhkan gelar perkara. Gelar perkara itu tidak cukup 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, tidak ada batasan. Untuk menentukan naik atau tidaknya. Kalau dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan dari hasil gelar perkara, ini diundang. Kalau dengan tidak dipanggil saja sudah cukup bisa menentukan, ya nggak perlu. Penyelidikan itu bersifat dinamis. Kalau kita sudah bisa menentukan ada pidananya, kalau misalnya ada, ya sudah bisa dinaikkan. Atau perlu dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, rekomendasi gelar perkara dari berbagai macam unsur, kita lakukan. Gitu, jadi jangan dianggap berlebihan, karena memang setiap yang diundang pasti dibutuhkan keterangannya. Pemirsa, polisi juga akan meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kerumunan simpatisan Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat. Selain RK, polisi akan memeriksa 10 orang dari Pemkab Bogor. Polisi juga akan memanggil 10 orang dari unsur pemerintah dan FPI terkait kerumunan simpatisan Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat pada 13 November kemarin. Klarifikasi 10 orang digelar di Polda Jawa Barat Jumat besok. Kadif Humas Polri mengatakan ada kemungkinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diundang untuk klarifikasi terkait kerumunan di Megamendung. Dari hasil klarifikasi atau dari fakta, kalau memang penyidik nanti menemukan adanya suatu kegiatan yang dibutuhkan, nanti kita tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengundang klarifikasi Gubernur Jawa Barat, ya itu akan kita undang klarifikasi. Tapi kita nanti menunggu dari hasil klarifikasi yang nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat besok tanggal 20. Karena untuk Jawa Barat adalah bahwa peraturan-peraturan yang digunakan adalah peraturan bupati maupun peraturan wali kota di sana ya. Selain Ridwan Kamil, penyidik juga akan memeriksa Bupati Bogor Ade Yasin. Namun karena Ade Yasin positif COVID-19, pemeriksaan ditunda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami mengenai dugaan adanya tindak pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan di acara kediaman Rizik Syihab 14 November lalu. Polisi memanggil saksi mulai dari Lurah hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun diperiksa untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di kediaman Rizik Syihab pada 14 November lalu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta berharap klarifikasi dari Gubernur Anies Baswedan bisa menjadi titik terang dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Saya meyakini bahwa seluruh proses ini akan berjalan baik, lancar. Ya. Jadi masyarakat kita harapkan tidak usah berspekulasi, ya, memberi praduga terbaik. Ya, kami hormati klarifikasi ini dan Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang baik dengan hadir, tidak kecewa, tidak marah, menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian proses klarifikasi. Selain Gubernur DKI Jakarta, polisi juga memanggil sejumlah saksi mulai dari camat hingga wali kota Jakarta Pusat. Hal ini untuk menentukan status pelanggaran protokol kesehatan apakah masuk dalam tindak pidana atau tidak. Untuk bisa menjelaskan status DKI saat ini. Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain. Ketentuan lain itu ada kekarantinaan. Karantina itu bentuknya macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada PSBB. Itu termasuk bagian daripada kekarantinaan. Pertanyaannya kepada para penyelenggara pemerintahan, bagaimana ketentuannya? Ada yang dilanggar tidak dengan acara itu? Kalau memang ada yang dilanggar, maka telah terjadi pidana. Kalau telah terjadi pidana, maka akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidak ada pidananya, baru kemudian dinaikkan kepada proses penyidikan. Terkait sanksi dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebut setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara pasal 14 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular menjelaskan setiap orang sengaja menghalangi penanggulangan wabah diancam penjara 1 tahun dan denda 1 juta rupiah. Di pasal 15 juga dijelaskan setiap orang mengelola bahan tidak benar dan menimbulkan wabah diancam penjara 10 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Dan untuk badan hukum diancam sanksi berupa pencabutan izin usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Lurah Petamburan Setianto diketahui reaktif corona usai menyambangi kediaman Habib Rizik Syihab. Setianto kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani tes swab. Lurah Petamburan Setianto diketahui reaktif COVID-19 usai menyambangi kediaman Rizik Syihab. Setianto kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani tes swab. Hasilnya, ia dinyatakan positif COVID-19 dan kini dirawat di fasilitas kesehatan daerah Petamburan. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Lurah Petamburan dalam kondisi baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu positif COVID-19 sudah ada hasilnya atau bagaimana? Kemarin rapid antigen ya. Baru itu aja sih. Baru itu aja. Sementara itu, kantor Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta tetap beraktivitas normal meski lurahnya dinyatakan positif COVID-19. Pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar karena kami pun melakukan antisipasi penyemprotan antiseptik sebelum jam kantor. Itu kita sudah melaksanakannya dan itu pun sudah dilakukan rutin secara reguler dari zaman sebelum terjadi kejadian ini. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, petugas kelurahan memperketat protokol kesehatan dan menyemprot disinfektan rutin ke setiap sudut ruangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyebaran virus corona di Kota Cimahi, Jawa Barat kembali melonjak menyusul munculnya klaster pondok pesantren setelah 17 orang santri terkonfirmasi positif COVID-19. Selain isolasi mandiri, pondok pesantren untuk sementara ditutup dan tidak menerima kunjungan tamu dari luar. Papan pengumuman ditempel di pintu gerbang Pondok Pesantren Baitul Iza di Kota Cimahi. Dalam 2 hari terakhir, ponpes ini ditutup dan tidak menerima kunjungan tamu. Aktivitas ponpes pun dibatasi menyusul terkonfirmasinya 17 santri yang dinyatakan positif COVID-19. Hasil dari penelusuran awal, penularan virus corona di kalangan santri ini berasal dari tamu luar, diduga dari daerah yang masuk dalam zona merah.
Kini seluruh santri yang dinyatakan positif sudah menjalani isolasi mandiri di lingkungan Ponpes karena masuk dalam kategori orang tanpa gejala. 2 santri yang mengeluh itu pilek gitu ya. Terus tes di puskesmas, kerja sama puskesmas, kemudian di puskesmas untuk ada tamu, mungkin orang tua atau apa dari salah satu daerah yang memang terkonfirmasi juga daerah merah masuk 2 hari kemudian nyebar ke 16 orang. Sekarang sudah diisolasi di isolasi mandiri karena kebetulan kamarnya banyak ya. Tapi sudah tidak boleh ada aktivitas lagi. Pondok pesantren ini biasanya menampung sekitar 400 santri dan ditempatkan di beberapa ruangan asrama. Selain isolasi, untuk mengantisipasi penyebaran, pihak Ponpes memperketat protokol kesehatan di dalam Ponpes. Sementara itu, aktivitas masyarakat di luar Ponpes masih normal. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Bogor Ade Yasin telah menjalani beberapa tahap tes kesehatan usai dirinya terpapar COVID-19. Selain Bupati yang terpapar COVID-19, Putri Bupati Bogor juga turut terpapar COVID-19. Keduanya kini menjalani karantina mandiri. Bupati Bogor Ade Yasin telah menjalani cek kesehatan. Orang nomor 1 di Kabupaten Bogor ini mengaku telah terpapar COVID-19 setelah menjalani swab test. Selain Bupati Bogor Ade Yasin, Putri Sulung Bupati juga turut terpapar. Menurut Ade Yasin, sang putri sulung terpapar karena selalu menemani dirinya termasuk tidur bersama sang ibu sejak beberapa hari terakhir. Tadi pagi saya sudah diperiksa di ronsen dan di CT scan dan hasilnya paru-paru bagus, darah bagus dan lain-lain, kondisi yang lain cukup bagus sehingga saya hanya perlu istirahat dan isolasi mandiri. Dan ternyata saya tidak sendiri. Hasil swab yang terakhir ini anak saya yang perempuan juga dinyatakan positif. Ini anak saya Nadia. Ya, nah ini Nadia juga dinyatakan positif karena dia sekamar dengan saya gitu. Karena memang sepeninggal suami saya 50 hari yang lalu, anak saya selalu menemani saya tidur. Sementara orang terdekat bupati lain mulai dari sopir, ajudan hingga anak kedua bupati juga telah menjalani swab, namun hasilnya negatif. Kini keduanya menjalani karantina mandiri di rumah dinas pendopo Bupati Cibinong, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penyebaran virus corona di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terus meningkat. Dari 370 orang yang positif terpapar virus corona, 2 orang diantaranya adalah anggota DPRD Purwakarta. Meski 2 anggota DPRD Purwakarta terkonfirmasi positif COVID-19, namun gedung wakil rakyat ini tidak ditutup. Sementara 2 anggota DPRD Purwakarta yang terkonfirmasi positif COVID-19 tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Menurut Ketua Pelaksana Tim Satuan Tugas COVID-19 yang juga Sekda Purwakarta, Ius Permana, 2 anggota DPRD yang positif COVID-19 ini akan kembali di swab tes pada hari Jumat. Pihaknya menambahkan, kini Kabupaten Purwakarta masuk zona merah di Jawa Barat karena kasus COVID-19 setiap harinya terus meningkat. Untuk memutus mata rantai COVID-19 dan membuat efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan, terutama para ASN di lingkungan Pemda Purwakarta, sanksinya akan ditingkatkan. Bukan lagi sanksi sosial, melainkan dengan denda uang. Sekarang akan ditingkatkan supaya masyarakat itu jera ya, untuk terus katakanlah mematuhi protokol kesehatan, akan diadakan atau diterapkan sanksi denda berupa uang. Nanti angka hitungan uangnya, besaran uangnya sedang diitukan dengan bagian hukum dan tim ya, sehingga nanti setiap pelanggar protokol kesehatan, terutama apalagi ASN ya, akan diberikan sanksi yang lebih berat gitu berupa denda uang. Untuk kasus positif terpapar COVID-19 di Purwakarta, termasuk 2 anggota DPRD berjumlah 370 orang, yang sembuh 605 orang, dan yang meninggal 42 orang, dan totalnya menjadi 1.017 kasus. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Namun Presiden menegaskan prioritas penerima vaksin untuk tenaga kesehatan. Presiden Joko Widodo saat tinjau simulasi imunisasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal Bogor menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Namun Presiden menegaskan prioritas utama penerima vaksin adalah tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan tenaga medis. Selain tenaga medis, anggota TNI, Polri, ASN, guru hingga masyarakat luas juga akan divaksin. Namun pemerintah belum memutuskan merek vaksin apa yang akan diberikan ke masyarakat. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang. Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap. Pemirsa, DNR Corporation berhasil mencatat 3 rekor muri dalam kategori kemanusiaan dan lingkungan hidup. Ya, anugerah ini diberikan setelah DNR Corporation dinilai sukses menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos dan Bulog di 15 provinsi. DNR Corporation bersama Kementerian Sosial dan Bulog menggelar syukuran atas keberhasilan penyaluran bantuan beras keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan periode September sampai Oktober 2020. Bantuan ini diharapkan bisa memberi harapan bagi masyarakat Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Acara syukuran di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Presiden Direktur DNR Corporation Rudi Tanusudibyo. DNR Corporation dinilai sukses menyelesaikan misi dengan tepat waktu dalam menyalurkan bantuan sosial di 15 provinsi. Keberhasilan ini dianugerahi dengan pemecahan 3 rekor muri dalam kategori kemanusiaan dan lingkungan hidup. Ya, ini ada satu hal atau prestasi yang harus kita syukuri, bahwa dengan adanya bantuan ini saya rasa masyarakat yang terluar itu bisa terbantu dengan adanya beras bantuan dari Presiden ini melalui Kemensos. Pencapaian ini merupakan bukti nyata kompetensi DNR Corporation sebagai mitra strategis Kementerian Sosial dan Perum Bulog yang berhasil memainkan peran kunci dalam menjaga kelancaran pengiriman untuk menyalurkan bantuan sosial beras kepada keluarga penerima manfaat di Indonesia. Dari Jakarta, Eri Rebeka Silitonga melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menimpa lahan di Reno, Nevada, Amerika Serikat. Ya, pemirsa, informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Ais Pagi.